Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat melakukan protes tentang tindakan merusak dan kemaksiatan yang akan dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh jenis jin yang telah mendiami bumi. Bahkan para malaikat ini agak membanggakan diri dengan berkata, "Ya Allah, mengapakah Engkau menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan dan berbuat maksiat di muka bumi, sementara kami selalu bertasbih, memahasucikan, membaca subhanallah dan bertahmid, memuji, membaca hamdalah serta bertakdis, mengkuduskan, menyucikan dan membersihkan Engkau dari hal yang tidak layak." Tentu saja para malaikat itu tidak tahu bahwa ketika Allah berkehendak menciptakan alam semesta dan segala isinya hanyalah karena kecintanya kepada arwah Nabi Muhammad SAW yang nantinya ditiupkan pada makhluk berjenis manusia, jenis makhluk yang diputuskan Allah sebagai yang termulia. Maka kebanggaan para malaikat itu dijawab Allah dengan kesombongan yang memang hanya pantas untuknya dan bukan selainnya, dengan firman-Nya, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah Al-Khaliq, hanya Allah yang Maha Pencipta, hanya Allah yang sebenarnya Maha Pencipta skenario kehidupan. Ketika Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan, Allah berkehendak mengajarkan segala nama-nama kepadanya. Kemudian dikonfrontasikan dengan malaikat dalam suatu forum semacam cerdas cermat. Tentu saja para malaikat tidak berkutik dan kalah telak dalam pertandingan tersebut. Karena Allah memang tidak mengajarkan hal-hal itu kepadanya. Dan puncaknya para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, bukan sujud ubudiyah, tetapi sebagai bentuk kehormatan dan pengakuan kemuliaan Adam sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua patuh bersujud kepada Adam kecuali iblis yang tetap bertahan dengan kesombongannya. Kisah tersebut di atas telah sangat kita kenali karena diabadikan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara pada surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Berlalulah waktu, Nabi Adam alaihissalam telah turun ke bumi dan anak keturunannya mulai banyak dan menyebar. Tindakan kriminal diawali oleh Qabil yang membunuh adiknya Habil, yang kemudian terus berkembang dan meluas. Bahkan tindakan merusak lainnya dilakukan oleh anak cucu Adam. Bisa jadi lebih parah daripada yang dilakukan oleh para jin ketika diserahi untuk mengelola bumi sebelumnya. Melihat pemandangan di bumi seperti itu dalam suatu forum, sekali lagi para malaikat itu melontarkan pertanyaan yang bernada protes kepada Allah seperti sebelumnya. "Ya Rabbi, apakah Engkau jadikan di bumi itu orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah, padahal kami tetap bertasbih dan bertahmid, selalu mensucikan dan memuji-muji Engkau?" Dan sebagaimana pada awal penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat berkata, "Kami lebih taat kepadamu daripada anak Adam." Ya Allah, para malaikat itu lupa kalau mereka selama ini selalu taat dan beribadah. Itu karena Allah telah melakukan setting seperti itu. Mereka selalu taat karena memang Allah hendaki mereka hanya untuk taat, tidak diberikan pilihan lain. Berbeda dengan jin dan manusia yang memang diberikan Allah kemampuan memilih perbuatan yang diinginkannya. Diberikan sebagian sangat kecil dari sifat-sifat Allah seperti berkehendak, berkuasa, mengetahui dan beberapa sifat lainnya dalam rangka mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Termasuk juga dibekali dengan hawa nafsu untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan segala macam konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sangat memahami kegalauan para malaikat tersebut berkehendak untuk melanjutkan kompetisi yang pernah terjadi antara mereka dengan Adam. Dia berfirman,
Pilihlah 2 malaikat di antara kalian untuk menjalani ujian sebagaimana anak Adam menjalani ujian kehidupan di bumi. Dan perhatikanlah apa yang akan mereka lakukan. Para malaikat memilih 2 di antara mereka yang sangat soleh dan cukup dekat kedudukannya dengan Allah. Mereka berkata, "Inilah dia ya Allah, Harut dan Marut." Allah membekali 2 malaikat tersebut dengan hawa nafsu sebagaimana anak Adam dan diperintahkan untuk turun ke bumi dan bergaul dengan manusia. Tentu saja pada awalnya mereka berdua tampak sangat alim dan abid. Hawa alam malakut masih cukup kental mewarnai mereka berdua. Beberapa waktu berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka dengan seorang wanita yang sangat cantik bernama Az-Zahrah. Walau penampilan 2 malaikat tersebut sangat sempurna, tetapi Az-Zahrah sama sekali tidak tertarik. Sebaliknya dengan 2 malaikat tersebut, tampaknya bekal nafsu yang diberikan Allah kepada keduanya telah mulai bekerja. 2 malaikat yang sangat taat kepada Allah ketika berada di alam malakut ini tergila-gila dan merayu Az-Zahrah untuk menjadi istrinya. Tetapi wanita tersebut tidak bergeming. Memang dikehendaki Allah seperti itu. Tetapi dorongan nafsu yang pertama kali dirasakannya itu bukan mereda dengan penolakan Az-Zahrah, justru berkobar-kobar. Az-Zahrah memang dijadikan Allah khusus untuk menguji malaikat Harut dan Marut, sekaligus pembelajaran bagi para malaikat lainnya yang menonton secara live kiprah 2 malaikat yang telah dibekali nafsu sebagaimana manusia tersebut. Ketika keduanya makin memaksa, Az-Zahrah berkata, "Baiklah kalau demikian, aku setujui permintaan kalian, tetapi kalian harus memenuhi syarat-syaratku." Apakah syaratnya? Kalian harus mengucapkan kalimat-kalimat syirik. Demi Allah, kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Kata keduanya, berikanlah kami syarat yang lainnya. Baiklah kalau begitu, kata Az-Zahrah. Ia beranjak pergi dan sesaat kemudian ia datang dengan membawa seorang anak kecil dan berkata kepada keduanya, "Bunuhlah anak kecil ini dan aku akan menuruti kemauanmu. Demi Allah, kami tidak akan pernah membunuh manusia selamanya." Kata Harut dan Marut, "Berikanlah kami syarat yang lainnya." Baiklah kalau begitu, kata Az-Zahrah. Ia beranjak pergi dan sesaat kemudian ia datang dengan membawa seorang anak kecil dan berkata kepada keduanya, "Bunuhlah anak kecil ini dan aku akan menuruti kemauanmu." Baiklah kalau begitu, kata Az-Zahrah. Ia beranjak pergi dan sesaat kemudian ia datang lagi dengan membawa 2 gelas minuman keras, yaitu khamar, dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah menuruti kemauan kalian berdua kecuali jika kalian mau meminum khamar ini." 2 malaikat itu mulai mempertimbangkan pilihan ketiga ini. Mereka tahu bahwa minum khamar memang dilarang, tetapi dalam pengertian dan logikanya, dosanya tidaklah seberapa jika dibandingkan dosa membunuh seorang anak dan musyrik. Karena dorongan nafsu yang telah memuncak, mereka memenuhi permintaan Az-Zahrah minum khamar yang dibawanya tersebut. Tidak terlalu lama reaksinya langsung terlihat. Kalau tadinya mereka bermaksud untuk menikahi Az-Zahrah dengan tumpulnya akal karena pengaruh khamar, dorongan nafsunya yang lebih mengedepan. Melihat kecantikan Az-Zahrah yang begitu menggoda, apalagi tidak ada penolakan karena keduanya memenuhi permintaan minum khamar. Mereka terlibat perzinahan dengan Az-Zahrah. Ketika mereka menyadari ada anak kecil yang menyaksikan perbuatannya itu, mereka berdua membunuhnya. Dan tanpa sadar pula, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesyirikan kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, pengaruh khamar itu berangsur menghilang, dan kedua malaikat itu kembali kepada akal sehatnya. Az-Zahrah berkata kepada keduanya, "Tahukah kalian apa yang telah kalian lakukan waktu kalian mabuk? Apa yang kami lakukan? Demi Allah, semua yang kalian menolaknya itu kalian telah melakukannya."
kalian telah berzina denganku, kemudian kalian membunuh anak kecil itu, dan kalian juga mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan. Setelah mengucapkan itu, Az-Zahrah berlalu pergi, dan kedua malaikat itu, Harut dan Marut, menangis penuh sesal. Keduanya dipanggil kembali menghadap Allah dan diizinkan memilih untuk menebus kesalahannya tersebut dengan azab di dunia atau azab akhirat. Mereka berdua memilih untuk diazab waktu di dunia ini. Dan setelah peristiwa tersebut, para malaikat tidak pernah lagi mempertanyakan atau memprotes kebijakan yang diambil Allah, seburuk apapun yang dilakukan oleh anak Adam. Tidak ada penjelasan pasti bagaimana bentuk azab yang dialami oleh mereka berdua. Kalau kita mempelajari Quran surah Al-Baqarah ayat 102, di sana disebutkan bahwa dua malaikat yang diturunkan di daerah Babylon, Irak bernama Harut dan Marut mengajarkan sihir. Jin kafir, syaitan, dan manusia yang ingkar mempelajari ilmu sihir tersebut dari mereka berdua. Kalau sebelum mengerjakannya, Harut dan Marut selalu berkata atau memberi nasihat, "Sesungguhnya kami ini adalah fitnah atau ujian, karena itu janganlah kalian ingkar." Tampak sekali kontradiksinya bahwa kedua malaikat itu mengajarkan sesuatu yang sebenarnya mereka berdua tidak ingin mengajarkannya. Tetapi ketika syaitan dan manusia yang fasik dan ingkar memaksa untuk mempelajarinya atau berguru, kedua malaikat itu tidak berdaya menolaknya. Padahal mereka tahu dengan ilmu yang diajarkannya tersebut, yakni ilmu sihir, manusia dan syaitan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, bahkan cenderung kepada kesyirikan. Termasuk misalnya memisahkan atau menceraikan seseorang dari istrinya. Bisa jadi apa yang dijabarkan oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 102 itu merupakan azab yang memang harus ditanggung oleh Harut dan Marut. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya perasaan kita jika kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak ingin melakukannya atau kita benci melakukannya. Begitulah dengan dua malaikat tersebut yang sebelumnya selalu menjalankan ketaatan, selalu bertasbih, bertahmid, dan bertasdiq, mengkuduskan kepada Allah, tiba-tiba diperintahkan atau dipaksa mengajarkan sesuatu, yakni sihir, yang dengan sesuatu itu manusia dan jin jadi ingkar dan maksiat kepada Allah, bahkan terjatuh dalam kemusyrikan. Seolah-olah Allah memaksa melibatkan keduanya dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wallahu a'lam.